Kita langsung hadirkan konfirmasi kita pada malam hari ini bersama dengan pakar sampah dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung atau Unisba, sekaligus anggota tim ahli Satgas Darurat Sampah Kota Bandung, ada Dr. Insinyur Muhammad Satori MTEPU. Ya, kita langsung sapa. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Pak Satori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, insyaAllah. Insyaallah baik. Pak Satori hatur nuhun sudah gabung di PRFM nih kesempatan malam ini ya. Kita bertemu di udara Pak. Dan ini sekaligus juga banyak pertanyaan dari PRFM, dari pendengar PR juga yang bergabung malam ini terkait dengan darurat sampah sampai dengan 26 Desember 2023 diperpanjang nih ternyata Pak. Pak Satori sendiri melihatnya seperti apa Pak? Ya, yang pertama sebetulnya darurat sampah yang sebelumnya itu kan sesungguhnya berkaitan dengan karena adanya musibah kebakaran ya. Musibah kebakaran. Jadi itu masuk dalam kategori kebencanaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, memang itu layak untuk disebut sebagai darurat. Nah, kan tetapi sekarang ini kalau kita amati kan meskipun kebakaran itu sudah relatif terantisipasi ya, karena mungkin mulai hujan dan juga mungkin dengan upaya pemadaman, tapi kan sebetulnya sampah yang numpuk di Kota Bandung itu juga masih banyak. Ini disebabkan karena apa? Karena memang pada saat darurat lalu itu kan sampah tidak terangkut tuh beberapa hari ya. Betul. Tidak terangkut beberapa hari. Nah, itu yang pertama yang menyebabkan tumpukan sampah. Dan yang kedua, itu kan ritasi yang masuk ke TPA juga dibatasi sekarang. Saya lupa berapa ya pembatasannya ya. Yang jelas dibatasi sehingga sesungguhnya kedaruratan yang sekarang itu bukan karena bukan karena kebakaran sebetulnya. Karena adanya gangguan pengangkutan lah gitu ya, yang disebabkan karena emang terbatasnya TPA gitu ya, dan juga yang menyebabkan terbatasnya ritasi gitu ya. Jadi dalam peraturan perundang-undangan itu dimungkinkan bahwa Pemkot itu membuat semacam keputusan ya, regulasi terkait dengan masalah darurat. Jadi darurat yang sekarang ini sesungguhnya adalah berkaitan dengan terganggunya pengangkutan sampah ke TPA begitu. Gitu kira-kira secara umum ya, secara hukum. Iya. Pak Satori, ini banyak juga informasi dari warga bahkan dari TPS-nya sendiri ya, karena tadi ya TPA Sarimukti kan artinya memang sudah membatasi, kemudian juga otomatis TPS ini semakin menumpuk. Banyak cara yang dilakukan, salah satunya adalah dengan membakar sampah begitu Pak Satori, karena sudah bingung lagi nih apa solusinya nih. Kira-kira perspektif Pak Satori sendiri melihatnya bagaimana Pak? Ya, memang untuk mengatasi persoalan ini gitu ya, memang sudah ada semacam kebijakan lain yang mengiringi ini ya. Karena memang keterbatasan keterbatasan TPA Sarimukti ya. Karena memang itu kita sudah tahu semua ya bahwa itu sudah overload ya, sudah sejak lama. Jadi meskipun musibah katakanlah misalnya di luar musibah kebakaran, sebetulnya kan Sarimukti sudah overload dan itu sudah kritis gitu ya. Nah, sedangkan Legok Nangka itu belum siap beroperasi gitu ya. Konon katanya bahkan sekitar 2028 baru bisa beroperasi, kan masih lama gitu ya. Sehingga ini ada kemungkinan kevakuman ya, masa menunggu Legok Nangka ini beroperasi. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya sesuai dengan kebijakan yang sudah diedarkan oleh pemerintah provinsi, adanya pelarangan untuk membuang sampah organik ke TPA ya. Nah, jadi itu satu hal yang harus kita respon secara positif saja gitu ya oleh kita semua ya, berkaitan dengan bagaimana cara mengurangi sampah organik itu, yaitu mungkin pemilahan menjadi hal yang wajib sekarang gitu ya. Saya kira dari kejadian ini kita ambil hikmahnya saja ya. Kita tidak usah saling menyalahkan karena memang situasi ini adalah akumulasi dari persoalan sebetulnya ya. Yang bisa jadi itu juga karena kita semua gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah membiasakan memilah gitu ya. Karena kita dalam tanda petik
dipaksa untuk mengolah organik gitu ya. Memang sih saya bisa memaklumi ya, warga juga banyak yang menghubungi ke saya gitu ya. Kalau saya kan tinggalnya di Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Jadi bagaimana nih cara ngolah organik gitu kan ya. Jadi sekarang ini diskusinya adalah berkaitan dengan itu gitu. Jadi yang pertama adalah warga masyarakat itu suatu sumber sampah itu diharuskan memilah, itu tidak bisa tidak gitu ya. Nah setelah dipilah tentunya khusus organik ini kita pilah. Kalau yang anorganik kerjasamakan aja dengan sektor informal atau bank sampah setempat gitu ya. Jadi saya sih bukan susah juga menyebutnya ya. Kalau saya sih sering menyampaikan ambil hikmah di balik musibah ini, yaitu ya kita memulai memilah gitu ya. Tapi bukan berarti nanti setelah normal memilahnya selesai. Enggak, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan yang harus terus-menerus kita lakukan gitu ya. Karena kalau kita treatment di sumber itu lebih murah dibanding dengan dibawa ke TPA. Jadi meskipun nanti legok nangka sudah bisa dipakai, itu kan juga jauh lebih mahal gitu ya. Iya, betul-betul. Jadi saya kira itu yang harus kita lakukan, Mbak. Wah, ini kalau bahasa Perancisnya mah cangkel gitu ya Pak Satori ya, nunggu 5 tahun nih, kita masih panjang. Darurat sampah sampai kapan? Tapi Pak Satori, kira-kira inovasi apa nih yang bisa, inovasi simple lah ya yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat Bandung? Oke, jadi yang saya sarankan sih hindari ya untuk dilakukan bakar-membakar gitu ya. Hindari sedapat mungkin. Nah, lakukan hal-hal yang mungkin pertama tadi memilah ya. Memilah ini secara dasarnya itu adalah 3 hal saja di rumah, Mbak. Sampah organik yang mudah busuk ya, atau sampah taman, kemudian sampah yang layak jual, itu kelompok yang ketiga sampah lainnya, sampah residu ya. Nah, sampah organik ini kan masih dominan di kita ini, hampir 50%, 45-50% kalau kota Bandung gitu ya. Nah, diapain gitu ya, kita treatment sendiri, banyak cara yang insya Allah kemarin dari hasil diskusi di tim Satgas gitu ya, ada beberapa solusi. Misalnya ada contoh menggunakan biopori, ada yang menggunakan Kang Empos, ada yang menggunakan Loseda. Itu ada beberapa alternatif yang mungkin bisa kita gunakan. Jadi saya kira mungkin PRFM ke depan kita mungkin mendiskusikan nih metode-metode yang praktis gitu ya, yang bisa digunakan oleh masyarakat. Mungkin ini perlu kayak dulu tuh di endorse terus gitu ya, di PRFM, sehingga masyarakat terbiasa gitu ya mengolah. Nah, kalau yang masih punya lahan dan sedikit misalnya di taman begitu ya, saya nyaranin pakai bata terawang gitu ya, bata terawang seperti di RW saya. Di RW saya sudah terbiasa dengan bata terawang. Tiap RT sudah bikin bata terawang. Dan saya sudah mencoba satu RT itu cukup tuh 2 bak bata terawang. Nah, bata terawang itu seperti apa? Bata terawang itu sebenarnya bata aja disusun, tapi harus ada rongga. Jadi kalau saya di RW saya itu pakai paralon yang setengah gitu ya, di antar batanya. Tapi itu hanya untuk 3/4 gimana ya ngejelasinnya ya. Jadi yang dikasih paralon itu adalah 3/4 dari atas. Jadi baknya itu ukuran 1,25an lah ya, 1 meter 250 meter persegi, ini bentuknya kotak. Kayak tungku ya, ini kalau saya lihat di Google. Bukan tungku. Mirip bak kotak aja, gitu ya. Bak aja, kubus gitu, bak aja biasa gitu ya. Nah, hanya yang 3/4 bagian atas itu ada rongganya. Rongganya itu bisa pakai paralon yang setengah gitu kan ya. Jangan diplester, dan bawahnya juga jangan diplester. Biarkan saja tanah gitu kan ya. Nah, itu nanti sampah organik mau sisa makanan, sampah taman, masukkan aja ke situ gitu ya. Terus kemudian nanti secara rutin mungkin harus ada yang nyiram gitu ya. Kalau saya disiram ditambah bakteri gitu ya, supaya cepat prosesnya. Jadi meskipun nanti diisi penuh, itu nanti akan nyusut ke bawah terus, karena jadi komposnya itu cuma 30%. Jangan lupa itu ditutup itu bisa sederhana lah gitu ya, pakai terpal atau apa, yang penting jangan sampai air masuk atau sinar matahari langsung kena tumpukan kompos. Jadi menurut saya itu praktis, murah. Jadi harganya pun kalau kita bikin sendiri ya maksimal 5 juta 2 bak itu gitu, 1 baknya itu sekitar 2,5 juta.
Kalau misalnya gotong royong kita bikin sendiri itu akan lebih murah gitu ya, pakai bata merah biasa saja gitu ya. Nah gitu Mbak, jadi mungkin kalau masyarakat yang mau tahu terkait dengan secara praktis ya, mengolah organik termasuk bata terawang, itu bisa dilihat di media sosial saya, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di IG, udah saya sebarluaskan itu. Gitu. Nanti PRFM juga bisa ikut men-share itu, karena itu menjadi hal-hal praktis yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam situasi sekarang ini, gitu menurut saya. Oke. Oh ini ada, saya lihat juga nih ada beberapa di YouTube juga ada ya Pak Satori. Iya, ada ya, TikTok saya juga ada. Jangan lupa like and subscribe ya. Siap. Yang di other side of episode 7 nih, Dr. Insinyur Muhammad Satori. Oke. Wah, luar biasa nih. Oke, siap. Nanti kita coba pantau ya pendengar PR ya. Baik, banyak inovasi yang bisa dilakukan sebagai terobosan-terobosan. Ini bahkan ada artikel juga terkait dengan hal tersebut ya Pak Satori ya. Saya lihat nih di Google Scholar Bapak. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement untuk pendengar PR, Pak Satori? Ya, jadi memang ini kan musibah darurat seperti ini, itu sudah kejadian yang kesekian ya. Yang terbesar barangkali sekarang ya, sejak dulu Lui Gajah gitu ya. Saya teringat dulu ketika Lui Gajah juga saya sering muncul di PRFM ya, dalam rangka mengedukasi masyarakat sebetulnya. Tapi yang saya harapkan, saya sarankan dengan musibah-musibah seperti ini, harusnya kita sudah bisa ngambil hikmah dari kejadian ini. Jadi tentunya mengelola sampah itu tidak murah dan tidak mudah memang. Ketika itu terakumulasi dalam konteks kota itu tidak mudah dan tidak murah. Murah itu bisa kita lakukan kalau kita lakukan secara secara masif mulai dari sumber gitu ya, dan mungkin juga mudah. Tapi kalau sudah terakumulasi skala kota, itu masalahnya akan complicated ya. Jadi saran saya adalah dalam situasi sekarang ini, yuk kita sama-sama merubah cara pandang kita terkait dengan sampah gitu ya. Jadi misalnya yang selama ini kita hanya buang-buang begitu ya, maka istilah itu diganti dengan simpan. Simpan di mana? Di wadah yang terpilah. Jadi istilah buanglah sampah pada tempatnya diganti. Jadi simpanlah sampah sesuai dengan jenisnya. Jenisnya itu 3 kelompok tadi. Sampah organik, ya, kalau saya di dapur itu pakai ember saja gitu yang ada tutupnya. Yang kedua sampah layak daur ulang, itu masukin ke karung, ya itu menggantung tuh di dapur saya gitu kan. Terus yang residunya ya mungkin itu bisa disimpan lama. Karena kalau residu saja masuk TPA mungkin tidak terlalu ini ya, kira-kira 30% saja. Jadi saran saya begitu, mudah-mudahan ini bisa jadi hikmah dan ada manfaatnya gitu. Amin, mudah-mudahan. Baik Pak Satori, terima kasih banyak sudah gabung di PRFM. Ini kita catat, mudah-mudahan ada diskusi lebih jauh ya terkait dengan hal ini. Dan mudah-mudahan kita bisa bertahan juga nih sampai Legok Nangka betul-betul dibuka dan TPA Sarimukti bisa dioptimalkan. Selamat malam, selamat beristirahat Pak Satori. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.